Di awal film diceritakan kalau sekarang negara Cina sedang dijajah oleh Jepang. Seluruh nilai budaya dan sejarah kini diajarkan Jepang ke seluruh sekolah-sekolah di Cina. Orang Cina yang tak menerima hal itu diam-diam membentuk sebuah komunitas membaca. Komunitas ini dibuat dengan tujuan agar orang Cina tidak melupakan sejarah dan budaya mereka, serta berharap suatu hari nanti keadaan akan berbalik dan Cina akan segera pulih dari perang. Adegan berpindah di SMA Manchuria, di mana dulunya semua siswa Cina berada pada kasta yang paling bawah dan selalu dibully oleh siswa dari Jepang. Hingga pada akhirnya muncullah seorang pria yang sangat tangguh dalam berkelahi dan mengakhiri seluruh tindakan bully siswa Jepang. Dan nama pria ini adalah Jinho, si legenda sekolah. Jinho kemudian membentuk sebuah organisasi preman yang mempersatukan seluruh orang Cina agar bisa melawan siswa Jepang yang kala itu dipimpin oleh Shibata. Shibata adalah seorang penerus untuk memimpin sebuah klan yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Jepang. Scene berpindah saat di kantin. Saat makan siang di jam istirahat, di tengah perjalanan tiba-tiba ada salah satu anggota Jinho bernama Avad secara tak sengaja menabrak siswa Jepang. Mereka pun hampir ribut di sana, hingga akhirnya muncul lagi satu orang bernama Tanjian yang melerai mereka. Tanjian adalah teman masa kecil Jinho yang pandai berbicara dan sering membantu Jinho saat bertarung, terutama dalam hal strategi. Dia pun kemudian menyuruh Avad untuk mengaku salah dan meminta maaf saja. Hal itu kemudian juga membuat siswa Jepang juga ikut meminta maaf. Jinho dan kawan-kawan kemudian pergi ke tengah kota dan sedang melakukan pertunjukan gulat. Para penonton bertaruh sebuah uang untuk siapa yang akan menang. Namun ternyata acara itu sudah disetting dari awal dan saat bertarung mereka terlihat berpura-pura untuk berkelahi. Dan pada akhirnya sandiwara mereka pun terbongkar dan mereka terpaksa harus berlari untuk kabur. Saat sedang berlari, Ava dan kawan lainnya berhasil kabur dengan mulus dan sekarang tinggal Jinho saja yang masih dikejar. Karena di depan jalan sudah buntu, Jinho kemudian memutuskan untuk melompat ke sebuah tembok yang sangat tinggi dan bertemulah dengan seorang wanita yang Masya Allah cantik banget. Ternyata saat sedang di sekolah, wanita itu adalah guru baru di SMA Manchuria. Jinho yang melihat dari atas, secepat kilat langsung parkur dari gedung ke gedung sekolah, dari atas sampai bawah hanya untuk menyapa guru baru itu. Scene kemudian berpindah di jam olahraga, di mana Ava dan kawan-kawan dengan mata genit sedang melihat cewek-cewek imut yang sedang bermain voli. Tak lama setelah itu, Jinho kemudian datang bersama Abing, seorang playboy yang seperti biasa selalu menggoda cewek-cewek yang imut. Melihat hal itu, Jinho kemudian meminta Abing untuk mengajarinya cara berkencan agar dia bisa mengencani guru baru tadi. Hingga akhirnya saat sudah pulang sekolah, guru Liu yang sedang dalam perjalanan ke rumah sudah ditunggu oleh Jinho. Jinho dengan gaya kakunya langsung mempraktekkan ajaran Abing tadi. Namun ternyata tembok kayu tersebut tak kuat menahannya sehingga membuat Jinho terjatuh. Berpindah ke Shibata, ia sedang berlatih pertarungan kendo bersama dengan kakaknya bernama Kyoko Shibata. Tak lama setelah itu, salah satu anggota pemerintah Jepang bernama Ketua Matsui datang ke dojo Shibata. Dia datang untuk memberikan mereka sebuah tugas. Ketua Matsui dikenal dengan sangat kejam dan sering menindas banyak orang. Dia pun kemudian menyuruh Kyoko untuk menghabisi seluruh komunitas membaca, agar orang-orang Cina lupa sepenuhnya dengan budaya mereka. Kyoko awalnya menolak rencana ini karena dia tidak ada urusannya dengan mereka. Hingga akhirnya Shibata pun masuk dan langsung mengatakan kalau dia akan menyelesaikan misi ini demi membuktikan ke kakaknya kalau dia bisa melakukan hal tersebut. Dan itu juga digunakan oleh keluarga Shibata untuk menaikkan kembali nama baik keluarga mereka. Sumimasen. Dojo nai wa kinyen desu node. Di salah satu sekolah rahasia komunitas membaca, Jinho sedang mencari adik perempuannya dan menyeretnya untuk pulang karena ibunya sudah khawatir. Jinho juga menyuruh adiknya berkali-kali untuk tidak mengikuti komunitas membaca karena hal itu tidak ada gunanya. Tetapi adiknya malah memberikan semprotan balik kepada Jinho dengan bilang
ke orang Cina, tapi malah melupakan budaya Cina. Mendengar hal itu, Jino pun hanya bisa terdiam. Lalu di tengah perdebatan, tiba-tiba muncullah Guru Liu di lokasi tersebut, dan ternyata selama ini Guru Liu yang mendirikan komunitas membaca itu. Jino yang awalnya melarang adiknya untuk mengikuti komunitas membaca, tetapi kini dirinya juga ikut bergabung karena Jino sudah tahu kalau pendirinya adalah Guru Liu. 我们就还不是亡国奴。 Esok harinya di kelas, Jino yang dipanggil berkali-kali tidak menjawab sama sekali dan pikirannya sedang liar, memikirkan wajah guru idamannya hingga akhirnya Jino ditendang oleh Avad dari belakang, serta ia pun tersadar dan menjawab pertanyaan Guru Liu yang mengenai pertanyaan tentang mimpinya. Jino kemudian berkata kalau suatu hari nanti dia akan mengabdi kepada negara apapun caranya. Singkat cerita, saat sudah pulang sekolah, salah satu anggota komunitas membaca dikepung oleh anak buah Shibata dan memukulnya hingga babak belur di markas Shibata. Karena ketakutan, akhirnya salah satu anggota dari komunitas tersebut memberitahu Shibata mengenai lokasi tempat pusat komunitas membaca yang berada di bawah tanah. Scene berpindah di malam hari. Jino sempat bermain memerankan adegan sebuah cerita dongeng untuk menghibur gurunya dan teman-temannya. Tapi tak lama setelah itu, masuklah bom asap yang dilempar oleh anak buah Shibata. Lalu seluruh anggota komunitas pun mereka keluar dan semuanya dipukuli satu persatu tanpa ampun. Avad juga terdesak dan hanya bisa bertahan melindungi adiknya Jino karena selama ini dia juga memendam perasaan kepadanya. Para anggota Shibata sempat kaget melihat kehadiran Jino karena Jino memang sangat jago dalam berkelahi. Tetapi karena Jino hanya bersama dengan Avad, mereka kemudian memutuskan untuk menghajar Jino di sana. Awalnya Jino masih bisa melawan beberapa anggota dari mereka, tapi karena terlalu banyak akhirnya Jino juga terpojokkan. Namun tak lama setelah itu, akhirnya muncullah Tanjian, serta mereka juga membawa seluruh anggota preman Cina untuk mengepung anak buah Shibata di sana. Melihat hal itu, anggota Shibata pun mengelak bahwa mereka tak sengaja melakukannya, dan pada akhirnya mereka meminta maaf kepada Jino. Saat sudah sampai di rumah, Guru Liu sempat dimarahi oleh ayahnya dan membakar seluruh buku bacaan budaya Cina. Orang-orang sering menyebut ayahnya pengkhianat karena dia adalah orang Cina tetapi mendukung pemerintahan Jepang. Ayah Liu kemudian menceritakan kembali mengapa ia berbuat demikian, dan itu semua juga dilakukan demi anaknya. Waktu itu pemerintah Jepang sedang sangat membutuhkan orang-orang yang sangat berpendidikan yang bisa mengajarkan budaya Jepang ke sekolah-sekolah di Cina. Waktu itu Ketua Matsui mengancamnya kalau dia akan menyakiti Guru Liu jika tidak mengikuti perintahnya. Dan terpaksa ayahnya Guru Liu melakukan perintah Jepang itu. Dan semenjak kejadian itu dia dianggap sebagai seorang pengkhianat. Namun Guru Liu tak membencinya karena bagaimanapun dia tahu itu semua demi untuk melindunginya. Esok harinya Guru Liu kemudian mengundurkan diri dari sekolah. Mengetahui itu, Jino kemudian menghibur Guru Liu dengan berkata kalau dia akan melindunginya apapun yang terjadi dan tidak akan membiarkan komunitas membaca menghilang. Adegan kemudian berpindah saat Jino dan anggotanya sedang menemui Shibata di kediamannya. Shibata bermaksud untuk meminta maaf atas keributan yang baru saja disebabkan oleh anak buahnya. Dia kemudian mengeluarkan sebuah amplop berisikan uang untuk menyogok Jino dengan tujuan agar Jino tidak lagi ikut campur dalam aktivitas komunitas membaca. Namun Jino menolaknya dan langsung pergi dari tempat itu. Karena penolakan damai tersebut, pertarungan tentu saja tidak bisa dihindarkan. Jino dan Shibata kemudian mengerahkan seluruh anggotanya untuk melakukan tawuran antar geng. Tak lama setelah itu, polisi patroli pun datang di tempat kejadian, dan mereka yang masih bertahan kemudian kabur dari tempat itu. Shibata kemudian bertemu dengan Ketua Matsui yang sedikit menekannya karena masalah komunitas membaca yang belum saja selesai.
Ketua Matsui kemudian mengirimkan bantuan berupa 3 ahli bela diri yang sangat ganas, 1 ahli karate tingkat 7, 1 ahli judo tingkat 5, dan 1 lagi adalah pembunuh bayaran. Esok harinya mereka bertiga kemudian bertindak sendirian dengan mengajar anggota Jino sampai babak belur. Melihat teman-temannya yang babak belur, Jino tentu saja tidak tinggal diam. Dia kemudian kembali membalaskan dendam dengan mengajar siswa-siswa Jepang di sebuah tempat makan di kota. Ia pun lepas kendali dan ingin membunuh tangan kanan Shibata. Tapi untung saja hal itu dihadang oleh Taijin. Dari kejadian itu, Shibata marah kepada ketiga suruhan Matsui karena mereka bertindak semaunya sendiri. Bahkan kini para anak buahnya telah dihabisi oleh Jino gara-gara perbuatan mereka bertiga. Tetapi salah satu dari mereka meyakinkan ke Shibata bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mereka akan segera membalaskan dendamnya. Di malam hari di tengah hujan, Guru Liu pun kemudian dibawa secara diam-diam ke rumah Shibata atas suruhan Kyoko. Kyoko yang sedang mandi kemudian meminta Liu untuk menghentikan perseteruan ini dan segera menutup komunitas membaca. Karena orang-orang ketua Matsui sudah turun tangan, Kyoko pun memperingatkan untuk menutup komunitas membaca, karena jika tidak maka orang-orang terdekatnya dalam bahaya. Di sini Guru Liu pun sepertinya berpikir untuk menyerah kepada komunitas membacanya, dan benar saja keesokan harinya Guru Liu mengatakan kepada Jino kalau dia akan menutup aktivitas komunitas membaca. Pembicaraan ditutup dengan Jino yang akhirnya setuju dengan hal itu. Di saat yang sama, hubungan mereka juga semakin dekat. Singkat cerita, 3 orang pasukan Matsui kembali berulah. Mereka pergi ke toko buku milik Tanjian dan adiknya Jino ada di sana. Tak lama setelah itu, pintu pun ditutup dan si Judo langsung mengempaskan Tanjian yang sedang naik tangga hingga kepalanya terbentur sangat keras. Mereka terus menghantam Tanjian sampai babak belur hingga akhirnya memukul kepalanya dengan cukup keras sehingga membuat Tanjian pun tewas. Dan mereka pun juga membawa adiknya Jino pergi dari tempat itu. Karena hal itu, Afat yang mencintai adiknya Jino kemudian datang ke markas salah satu dari 3 orang tadi. Tanpa basa-basi, Afat langsung bertarung hebat dengannya. Hingga akhirnya karena sudah tak terkendali, Afat pun langsung membunuh musuhnya tersebut dengan pisau. Tapi sayangnya saat ingin keluar, seluruh pasukan sudah menunggunya dan langsung menembak Afat dari belakang. Dan akhirnya Afat pun tewas di malam itu. Matsui kemudian membuat hal itu sebagai kasus dan meminta pertanggungjawaban keluarga Liu mengingat Guru Liu yang mengajari mereka di sekolah. Padahal itu cuma alasan agar Matsui bisa membawa Guru Liu pergi bersamanya. Ayahnya sudah tahu kalau akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kepada anaknya. Ayahnya pun kemudian mencuri pistol milik penjaga dan memberikan ruang kepada anaknya agar kabur menggunakan mobil. Hingga pada akhirnya dengan sedih, Guru Liu meninggalkan ayahnya, yang mana ayahnya Liu meleset menembak Matsui dan akhirnya ia pun mati ditembaki bertubi-tubi oleh tentara Jepang. Di malam harinya, Jino terlihat sedang membakar sebuah rumah. Kemudian tak lama setelah itu, Liu pun datang dengan rasa sedih, yang mana kedatangan Guru Liu untuk meminta Jino pergi bersamanya meninggalkan kota ini. Jino pun mengiyakan permintaan tersebut agar Liu merasa senang. Keesokan harinya mereka berdua pun bergegas untuk pergi dengan menaiki kereta api. Saat sudah akan berangkat, Jino kemudian beralasan kalau dia ingin pergi ke toilet. Namun bukannya pergi ke toilet, Jino akhirnya memilih untuk keluar dari kereta itu karena tidak tega meninggalkan kawan-kawannya yang selama ini sedang berjuang. Jino pun kemudian berpisah dengan wanita yang padahal selama ini ia idamkan. Akhirnya singkat cerita, kedua geng pun kembali bertemu dan akan melakukan pertarungan terakhirnya. Shibata bahkan sudah sampai membuat peti mati khusus untuk Jino, hingga akhirnya pertarungan pun dimulai.
Namun kini Abing berhasil mencekik leher pria gendut itu sampai tidak bernapas dan akhirnya ia pun tewas. Di sisi lain, Jiho yang sedang melawan anggota judo yang juga tubuhnya sangat kekar juga sempat mengalami kesusahan dan dipukul berkali-kali di muka. Hingga akhirnya Jiho bangkit kembali dan memegang kaki ahli judo tersebut dan kepalanya juga terbentur jatuh ke semen. Sementara itu di pertarungan Jinho, Shibata yang tidak mau kalah karena dirinya tidak mau lagi dianggap remeh oleh siapapun membuat pertarungan mereka berdua pun sangat sengit. Di sini awalnya Jinho hampir dikalahkan oleh Shibata dengan gaya bertarung kendonya. Jinho mendapatkan serangan bertubi-tubi oleh Shibata, tetapi pada akhirnya Jinho mulai mengeluarkan amarahnya dan membalikkan keadaan. Sehingga pada akhirnya Shibata pun juga tewas tertusuk pisau yang dibawa oleh Jinho. Di akhir film pun diperlihatkan Kyoko sedang belasungkawa atas kematian adiknya. Karena sangat kesal, Kyoko kemudian menyamar sebagai polisi patroli dan membunuh Matsui yang sedang jalan melewati kota. Jinho pun kini bukan lagi menjadi seorang murid, melainkan ia sudah menjadi buronan dan terus memberontak demi memperjuangkan kemerdekaan bagi orang-orang Cina. Dan kemudian film pun berakhir.